Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian para sahabat setia pendengar renungan harian Carpe Diem dimanapun Anda berada. Khususnya bagi seluruh anggota jemaat HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek Bekasi, dan para parhaladonya. Kembali kita bertemu kali ini di hari Sabtu 7 Februari 2026 untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku yang di nomor 255 baitnya yang pertama. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini dan yang juga menjadi ayat harian yang ditetapkan oleh HKBP dalam almanaknya, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kehidupan ini, orang dan bahkan mungkin kita seringkali menghargai sesuatu atau seseorang yang kuat, yang punya kemewahan, yang punya berbagai hal yang hebat. Akibatnya, dalam kehidupan bergereja, ketika dia diminta untuk menjadi pelayan, misalnya sebagai sintua atau penatua, atau sebagai ketua maupun anggota panitia, mereka dan mungkin juga kita memilih menolak karena merasa punya banyak kelemahan maupun keterbatasan. Namun dalam firman Tuhan hari ini kita diminta untuk belajar bahwa Allah ternyata tidak meminta dan memilih orang menjadi kawan sekerjanya karena dia kuat, hebat, maupun sudah sempurna. Justru Allah memakai Paulus yang rapuh, lemah, dan sederhana. Itulah sebabnya Paulus berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta yang dimaksudkan adalah tugas pelayanan pekabaran Injil maupun Injil itu sendiri yang diterimanya dari Yesus Kristus. Sedangkan bejana tanah liat yang dimaksudkan olehnya adalah dirinya sendiri, pribadi yang sederhana, rapuh, dan tidak memiliki sesuatu yang dianggap hebat oleh orang-orang di sekitarnya. Paulus yang rapuh, lemah, dan sederhana itu yang justru dipakai Allah secara luar biasa. Dengan cara itu Allah ingin melakukan 2 hal melalui Paulus. Pertama, agar nyata bahwa kekuatan bagi pelayanan dan pekerjaan di ladang Tuhan yang dilakukan oleh Paulus bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah. Sehingga Paulus maupun diri kita tidak memegahkan diri atas apa yang sudah dilakukannya atau yang kita lakukan dan capai. Yang kedua adalah agar orang-orang yang menerima pekabaran Injil dari Paulus tidak justru mengidolakan Paulus, namun mereka mampu melihat harta yang berharga yang dibawa Paulus, yaitu Injil Yesus Kristus. Agar orang tidak terpukau kepada orang yang memberitakannya, tetapi kepada keindahan dan kesukacitaan dari berita yang dibawanya, yaitu Injil. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan,
Dari firman Tuhan hari ini kita diajak untuk tidak menunggu menjadi orang hebat dulu untuk menjadi pekerja Allah. Allah tidak sedang mencari orang-orang yang kuat, hebat maupun sempurna untuk menjadi pelayannya. Ia mencari orang-orang yang rela dan bersedia dipakai dan dipimpin oleh Allah bagi pekerjaan pelebaran kerajaan Allah. Jadi ketika panggilan itu datang, berilah dirimu untuk menjadi pelayannya. Biarkanlah Allah bekerja dan memberi kekuatan kepada dirimu sehingga bukan dirimu, melainkan Allah yang dimegahkan dan dimuliakan melalui engkau. Kedua, kita diajar untuk menerima pemberitaan Injil tidak dengan melihat muka atau status pemberitanya. Kita juga diajak untuk tidak terjebak pada idolisme, yaitu budaya mengidolakan pemberita Injil karena ia nampak hebat, kuat, dan penuh kuasa. Kita diajak untuk fokus kepada pemberitaannya dan hanya mengagungkan Injil yang diberitakannya. Pemberitanya hanya manusia dengan banyak kelemahan, tetapi Injil yang dibawanya adalah harta yang berharga untuk kita pelihara dalam hati dan kita lakukan dalam kehidupan. Ketiga, kita diajar bahwa Allah lah sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Ketika kita bersedia dipakai Allah dan dipimpin olehnya, maka kekuatan Allah akan menyertai dan menolong kita. Maka marilah layani Dia dan bersandarlah kepada kekuatannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sumber kekuatan kami, kiranya Engkau menolong kami untuk melihat harta berharga yang dibawakan oleh pemberitamu, sehingga kami boleh memegahkan Injil yang diberitakan. Dan biarlah kami juga bersedia dipakai oleh-Mu, bukan karena kami hebat, tapi karena memang kami mau, dan Tuhan yang akan menguatkan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.